Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga bersama dengan saya Pendeta Linda Mende STH di Renungan Harian Keluarga hari Senin tanggal 15 April tahun 2024. Dan mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena cinta dan kasih-Mu bahkan anugerah dan keselamatan-Mu sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan di saat ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Dan mengawali berbagai aktivitas tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, maka kami datang kepadamu membangun satu persekutuan beribadah kepadamu. Dan oleh karena itu Bapa, ketika kami mau datang kepadamu, Engkau berkenanlah akan setiap persekutuan yang kami lakukan ini. Dan dalam persekutuan yang tercipta ini, kami rindu juga untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu, dan biar kiranya firman ini yang akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan berada, biarlah kami menjadi pelita dan suluh bagi jalan-Mu. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Sekali lagi kita membaca dalam perjanjian baru, 1 Korintus pasal 15, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni Yesus mati dan bangkit karena dosa kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik atau Injil tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita merupakan suatu berita yang menghadirkan dan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Dan berita ini harus diketahui dan diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan setiap orang percaya di sepanjang masa. Saudara-saudaraku, bacaan kita di saat ini memperlihatkan bagaimana Rasul Paulus hendak mendorong seseorang yang telah menerima kasih karunia untuk memberitakan Injil itu. Dalam hal ini ditujukan bagi saya dan saudara-saudara. Kita dihantar untuk menjadi pemberita, pewarta tentang Injil itu. Berita kabar baik itu tentang Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, sekalipun banyak yang senantiasa menghantarkan kepada kita banyak pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di masa yang lalu, masa yang lampau, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Namun apa yang terjadi? Tuhan Allah menjadikan dia sebagai salah satu atau salah seorang rasul yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi pemberita Injil. Hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja kita ketika kita benar mau hidup, menjadi dan menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus tentang Injil itu, tentang keselamatan yang kita nikmat. Dan hal ini memperlihatkan bahwa ternyata sangat penting bagi kita untuk mendengarkan dan menyampaikan apa yang telah kita terima
yaitu tentang anugerah keselamatan itu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah terjadi karena dosa kita manusia. Sehingga misi penyelamatan ini merupakan suatu penggenapan terhadap nubuat yang dicatat oleh kitab suci. Rasul Paulus mengatakan dan mengingatkan fakta sejarah bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh telah mati. Dia dikuburkan dan juga dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku, anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma ini kepada kita mengingatkan bahwa Tuhan Allah peduli, bahkan sangat peduli dan berinisiatif agar manusia tidak terus tinggal dalam cara hidup yang lama. Dan manusia hendaklah mau beralih kepada cara hidup yang baru, yaitu hidup dalam ketaatan, kesetiaan pada kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan yang nyata ini, kita harus memahami bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah misi penyelamatan manusia. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang dapat memahami dan mengikuti bahkan melakukan dengan baik isi firman itu. Dan bahkan saudara-saudaraku, seringkali kita jumpai dalam realita kehidupan kita secara fakta, adanya sesama orang Kristen yang beribadah belum tentu tumbuh dari kesadaran yang lahir dari suara hati mereka, sehingga lebih cenderung menjadikan kegiatan persekutuan ibadah kepada Tuhan Allah sebagai pengisi waktu luang semata. Begitupun juga masih dijumpai ada yang rajin beribadah, memenuhi kegiatan gerejawi, namun kenyataannya terlibat dalam perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak memberi contoh dan teladan yang baik. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan melalui kematiannya yang hanya sekali untuk selama-lamanya, dengan menjadikan kematiannya itu sebagai korban penebusan, agar kita, saya dan saudara-saudara, menerima anugerah keselamatan dan layak disebut sebagai umat kepunyaannya. Saudaraku, kita selaku keluarga Kristen, selaku sebagai orang Kristen, kita diajak untuk menghayati akan pengorbanan Yesus Kristus untuk dijabarkan dan diwartakan, disampaikan dalam kehidupan keluarga kita, sehingga anugerahnya tidak menjadi sia-sia. Seperti Rasul Paulus yang dipakai Tuhan Allah sebagai pewarta Injil, pemberita Injil sampai ke ujung dunia, yang firman yang beritanya kita juga memakainya untuk menceritakan kembali berita sukacita, berita kebahagiaan, kabar baik ini kepada sesama kita, kepada keluarga kita, bahkan dimanapun kita pergi dan berada. Lewat kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, maka kita, saya dan saudara-saudara memperoleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan yang kita miliki itu hanyalah anugerah semata daripada Tuhan Yesus Kristus, bukan dari perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga Dia menebus dosa kita melalui kematian, dan lewat kebangkitannya kita dimenangkan, kita memperoleh kasih karunia, memperoleh keselamatan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa.
Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, kami bersuka cita bersama-Mu Tuhan, karena Engkau perkenankan lagi kami dalam persekutuan beribadah kepadamu di saat ini. Tuhan, firman telah mengingatkan kami bahwa kami harus mengimani dan percaya bahwa keselamatan yang kami miliki adalah anugerah semata daripada Tuhan Allah, bukan dari perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Maka Dia harus mati, namun juga Dia harus bangkit, mengalahkan maut, sehingga setiap kami memperoleh keselamatan itu. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, ini kami anak-anak-Mu yang penuh keterbatasan. Oleh karena itu kami datang kepadamu Tuhan, meminta kepadamu agar Engkau menuntun menolong kami, memampukan kami untuk berlaku hidup setia dan taat pada firman-Mu. Dalam keberlangsungan kehidupan kami bersama dengan Gereja Masihi Injili di Minahasa, Jemaat Kami Maranatha Paslatan, Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menuntun gereja-Mu ini untuk dipakai sebagai alat, sebagai wadah, di mana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan berkati jemaat-Mu dalam setiap program rencana yang sementara berjalan dan juga yang telah disusun. Biar kiranya semuanya itu boleh berhasil dan ada pertumbuhan iman di antara jemaat sesama orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, bahkan bagi banyak orang di luar sana. Tuhan Yesus Allah Bapa kami senantiasa juga berdoa bagi kehidupan daripada saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit. Tuhan, lawatan tangan kasih-Mu akan memberikan kesembuhan dan pemulihan baginya. Mereka yang lemah iman dikuatkan, mereka yang berduka dihiburkan, dan mereka yang dalam pergumulan kehilangan pengharapan arah tujuan masa depan mereka, Tuhan, kami percaya di dalam bahwa masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang. Taruhkanlah pengharapan itu kepada orang yang mengalami keputusasaan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan berkarya dan berperkara dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus, Kau memberkati semua kami yang memberi diri dalam kepelayanan gereja-Mu. Mampukan kami dengan segala talenta bakat yang Kau karuniakan bagi kami, sehingga lewat semuanya itu Tuhan yang dipermuliakan. Bapa kami di dalam kerajaan di sorga, berdoa untuk seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberkati kami, sehingga semua hal yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan kita di hari ini. Semoga lewat firman Tuhan ini kita selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan juga motivasi iman, dan semoga ada pertumbuhan iman dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pembawa kabar baik, pemberita Injil yang memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya mengakhiri akan renungan hari ini, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap tayangan-tayangan video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paslatan. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini. Tuhan berkati. Shalom, damai di hati.